Baiklah, baiklah, selamat datang di presentasi undangan sempurna. Sebenarnya ini akan jauh lebih sederhana daripada yang mungkin kamu percayai saat ini. Oke, undangan sempurna seperti segala hal lainnya dalam proses peluncuran ini adalah undangan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, bahwa orang lain saat mereka menerima undangan ini darimu, mereka berpikir, "Wow, ternyata sangat sederhana untuk mengundang orang belajar tentang doTERRA. Aku bisa melakukannya." Apa yang dilakukan Matt, tapi juga undangan ini semoga dilakukan dengan cara yang sederhana tapi juga efektif kan? Ini benar-benar berhasil. Aku akan membawamu melalui proses undangan. Itu telah bekerja lebih efektif untukku di lebih banyak pasar, lebih banyak demografi, semua budaya dibandingkan dengan apapun yang pernah aku alami atau coba. Baiklah, ini yang aku sebut undangan sempurna. Dan ini adalah struktur yang sederhana, format yang sederhana, mmm, yang ideal jika kamu tahu kebutuhan spesifik sehingga dari salah satu kontakmu. Itu akan selalu menjadi hal yang paling efektif. Tapi jika tidak, mungkin kamu bahkan belum berbicara dengan orang ini dalam 3 bulan, kamu tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Saat ini, undangan ini masih akan menjadi pilihan yang paling efektif, menurut pendapatku. Ya, jadi langkah pertama dari undangan ini adalah sederhana, yaitu berbagi dengan orang-orang apa yang kamu lakukan, bahwa kamu sedang bergabung. Revolusi kesehatan yang luar biasa ini, atau gerakan kesehatan yang luar biasa ini, kemudian berbagi mengapa kamu memikirkan mereka. Oke, mengapa kamu memikirkan mereka? Semakin spesifik kamu bisa semakin baik. Sekali lagi, jika ada kebutuhan spesifik yang mereka miliki, baik itu emosional, fisik, mental, atau finansial, maka kamu bisa menyentuh alasan spesifik mengapa kamu memikirkan mereka. Kemudian kamu tanya apakah mereka terbuka untuk melihat lebih dalam tentang apa yang kamu lakukan. Berikan mereka detail tentang acara kamu dan ajak mereka, tanyakan apakah mereka akan datang. Jadi, seperti apa ini terlihat? Ini bisa sesederhana ini. Misalnya kamu punya seseorang yang ingin kamu undang ke presentasi produk. Kamu tidak yakin kebutuhan spesifik apa yang mereka miliki. Kemudian kamu bisa bilang, "Kamu tahu, hey Bibi Cindy, baru-baru ini, ku menemukan beberapa produk yang mengubah cara keluargaku menjaga kesehatan kami, dan ketika aku memikirkan tentang itu, pertama, orang-orang yang ingin aku bagikan produk ini dan yang akan cocok dengan mereka, aku langsung memikirkanmu. Aku penasaran, apakah kamu terbuka untuk belajar lebih banyak? Apakah kamu terbuka untuk melihat produk baruku?" Jika dia bilang, "Diam nggak?" Yang sangat-sangat jarang. Oke, kebanyakan orang, mereka ingin terbuka. Dan itulah mengapa kamu harus tetap pada skripnya. Apakah kamu terbuka untuk belajar? Kebanyakan orang tidak akan bilang, "Tidak, saya tidak mau belajar." Oke. Jadi kamu minta keterbukaan. Jika mereka bilang tidak, maka tebak apa? Kamu lanjutkan, dan beberapa orang akan bilang, "Tidak, cukup siapkan diri untuk ditolak." Itu bagian dari prosesnya. Tapi banyak orang, mayoritas orang yang aku percaya akan bilang, "Ya, oke, saya terbuka." Dan kemudian kamu berikan mereka detail tentang acara kamu. Fantastis. Sebenarnya aku akan mengadakan acara peluncuran pertamaku pada hari Selasa jam 7 malam. Apakah kamu akan datang? Dan pertanyaan langsung itu, apakah kamu akan datang? Datang memperkuat komitmen. Beberapa orang mereka hanya ingin bersikap ragu-ragu. Mereka ingin tidak ada tekanan. Jadi mereka bilang, "Oke, ya sudah, hampir saja. Kalau mau kan itu tidak kuat. Itu tidak kuat dan itu tidak menghasilkan hasil yang bagus." Jadi pertama ini kamu minta keterbukaan. Jadi kita hanya melihat apakah mereka terbuka, tapi kemudian kita memperkuat komitmen mereka dengan bertanya, apakah kamu akan datang? Setelah kita memberikan mereka detail tentang acara itu, mereka mungkin bilang, "Oh itu, hari itu tidak cocok untukku." Dan kamu bisa bilang, "Wah luar biasa. Ya, karena saya sudah menjadwalkan 4 dari ini, di minggu pertama saya menjalani bisnis ini, atau saya sudah menjadwalkan 4 di 2 minggu pertama ini. Jadi apakah salah satu dari tanggal ini cocok untukmu? Tanggal mana yang paling cocok untukmu?" Sebenarnya adalah pertanyaan yang lebih baik, kan? Mereka sudah bilang bahwa mereka terbuka, mereka mau. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, tanggal mana antara ini yang paling cocok untukmu? Lihat mengapa sangat penting untuk memiliki semua acara ini di kalendermu. Jadi dalam percakapan ini, kamu bisa bilang kepada mereka, "Hey, saya punya pilihan lain ini, mana yang cocok untukmu?" Jika mereka tinggal jauh darimu, maka buatlah salah satu kelas peluncuranmu. Menjadi kelas virtual di Zoom bersama mentormu, oke.
Dan mereka bisa mengundang orang-orang ke presentasi virtual. Tuh, jadi itu adalah undangan sempurna, sangat-sangat sederhana. Jika kamu ingin mengundang seseorang secara khusus untuk bisnis, maka kamu bisa bilang sesuatu seperti ini, "Hei Marco, sahabatku yang baik, saya harus berbagi sesuatu denganmu. Baru-baru ini saya menemukan sebuah bisnis dan kesempatan yang saya percaya akan mengubah masa depan keuangan saya. Ketika saya memikirkan orang-orang yang bisa saya ajak berbagi dan mungkin bahkan bermitra, namamu muncul di kepala saya dan saya sangat ingin berbagi ini denganmu. Apakah kamu terbuka untuk melihatnya?" Mereka tahu tidak ada komitmen yang diperlukan, tapi apakah kamu setidaknya mau melihat apa yang saya lakukan? Jika mereka bilang ya, maka kamu bilang, "Bagus, saya akan melakukan presentasi tentang bisnis ini pada waktu ini." Atau, "Saya akan memperkenalkan produk-produk saya pada hari ini." Kita juga akan membahas sedikit tentang bisnis, karena kamu akan melihat dalam struktur kelas yang sempurna. Saya selalu membicarakan sedikit tentang bisnis juga. Jadi kamu bisa mengundang mereka ke bisnis dan mengundang mereka ke kelas produkmu. Ya, atau kamu bisa mengundang mereka untuk percakapan satu lawan satu yang spesifik denganmu, atau percakapan tiga arah denganmu dan atasanmu, di mana kamu bisa mempersembahkan bisnis ini kepada orang itu. Oke, sekali lagi semakin spesifik kamu bisa, semakin baik. Jadi jika kamu tahu, jika saya tahu bahwa tetangga saya memiliki seorang putri yang memiliki beberapa tantangan pernapasan, maka saya akan pergi ke teman dan tetangga itu, dan saya akan bilang, "Hey, dengar, baru-baru ini, saya menemukan beberapa produk yang mengubah cara saya merawat kesehatan keluarga saya. Kita sudah bicara beberapa hari yang lalu tentang bagaimana putrimu sedang menghadapi berapa masalah pernapasan. Saya ingin berbagi denganmu beberapa solusi yang telah saya temukan dan mungkin cocok untukmu. Apakah kamu terbuka untuk melihat dan belajar lebih banyak?" Jika mereka bilang, "Tentu, saya akan melihatnya." Katakan, "Luar biasa. Kami akan mengadakan acara pada waktu ini, pada hari ini. Saya sangat ingin kamu hadir. Sekarang saya sedikit berbeda dari kebanyakan orang di doTERRA. Kebanyakan orang di doTERRA akan mendorongmu untuk memberikan sampel. Oke, dan saya tidak menentang memberikan sampel. Saya rasa itu hal yang baik untuk dilakukan, tapi itu pasti memperlambat prosesnya. Dan saya sangat mengutamakan kecepatan, suksesan, suka kecepatan. Jadi tidak memberikan sampel. Saya tidak mengajarkan tim saya untuk memberikan sampel, kecuali jika kamu sudah punya seseorang yang sudah bilang tidak. Jika mereka bilang tidak, tidak, saya tidak tertarik. Saya tidak mau. Jadi kadang-kadang, kita akan menggunakan sampel sebagai cara untuk membuka pintu dan bilang, "Ya sudah, coba saja satu sampel dan coba." Dan, "Maukah kamu memberikan umpan balik yang lengkap dan jujur jika saya memberikanmu sampel?" Kan, tapi secara keseluruhan saya bukan penggemar besar dari sampling. Saya rasa itu menghasilkan biaya tambahan. Untuk seorang advokat kesehatan yang baru, kamu yang baru memulai, dan saya rasa itu memperlambat prosesnya. Jadi ini adalah proses yang akan saya gunakan untuk mengundang. Aku harap ini bermanfaat. Gunakan kerangka ini dan aku tahu ini akan berhasil untukmu. Di presentasi berikutnya, kita akan membahas tentang kelas yang sempurna. Bagaimana kamu bisa melakukan presentasi yang sempurna yang mendapatkan hasil terbaik. Kami akan bertemu di video berikutnya.